Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Risnawati, mahasiswi PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111226. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dompu, tepatnya di kelas 5 dengan materi norma dalam kehidupanku. Demikian perkenalan diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Apa kabar hari ini? Berdoa terlebih dulu. Guru mempersilakan. Guru boleh berdiri di depan. Semangat, kurang. Sebelum belajarnya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
juga ketika hormat bendera misalkan. Itu merupakan aturan yang harus kita jalani. Itu menunjukkan bahwa ini aku orang Indonesia, aku mampu berdiri tegak, aku mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Itu nanti masuk dalam aturan-aturan dalam kehidupan kita. Nah, itulah mengapa Ibu Guru tadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya karena itu ada terkaitnya atau keterkaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah Ibu Guru bahas terkait dengan lagu Indonesia Raya ya. Kaitannya yaitu kita norma atau aturan yang ada dalam kehidupan kita itu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Guru bertanya nih, ini di depan di gambar dan terlihat di layar itu orang-orang ketika ngapain? Siapa? Nyebrang. Dan nyebrangnya harus di apa? Nah, bukan. Bukan. Nah, yang putih-putih di bawah garis-garis apa namanya? Itu namanya zebra. Ya, karena kita itu kan harus berdasarkan aturan dan norma yang berlaku. Misalkan, lagi ini. Kalau misalkan kita sudah menyeberang di zebra besar dan negara. Iya, kita akan terjadi kecelakaan. Dan jadi kita apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan norma. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa memahami pengertian norma yang pertama. Terus yang kedua, macam-macam norma. Kalian akan mengetahui apa aja sih norma itu. Terus yang ketiga, bagaimana norma atau aturan yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Terus yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap disiplinnya. Bagaimana sih kedisiplinan kalian itu ketika kalian menjalankan norma. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, Guru mau minta semangatnya atau biar kalian tetap masih dalam kondisi tetap atau berpusat pada pembelajaran kita hari ini. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan untuk materi hari ini masih ada terkaitnya dengan materi kemarin, yaitu terkait dengan kemarin kita membahas tentang Pancasila dan bagaimana dia kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait juga dengan lagu kebangsaan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan norma. Tanya nih, siapa yang tahu apa itu norma? Apa itu norma? Oke, yang mengatur aturan dalam kehidupan. Siapa yang di sini semuanya dari subuh sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan aturan? Karena aturan di rumah sama kakak sama bundanya misalkan. Ambil aturannya jam berapa gitu ya. Nanti kalau nggak cukup waktu ada sanksi biasanya hemat ya. Ya itu semua kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu penuh dengan aturan, penuh dengan norma. Ingat ya, norma itu aturan. Kalau ditanya apa sih norma ya aturan kita, aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit terkait dengan apa sih norma supaya anak-anak itu bisa paham, bisa mengaji lagi. Oh, ternyata norma itu sangat berkaitan
nurani, baik buruknya hati nurani kalian. Ada yang baik, ada yang buruk. Terus yang ketiga, nama seorang. Dalam persoalan bisa dimuatkan terkait sama hukum apa tak? Oke, atau dari pemerintah kita, dari negara. Selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan beberapa contoh terkait dengan norma itu sendiri. Yang pertama, contoh norma atau aturan yang ada di rumah. Menghormati orang tua, salah satunya. Terus apa lagi, siapa yang tahu? Apa? Contohnya apa? Membantu mama memasak. Apa lagi yang laki-laki? Cuci piring, cuci, membersihkan tempat itu semua aturan yang ada di rumah. Terus di sekolah apa? Apa lagi? Piket kita bersihkan kelas itu semua aturan. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Nah, di masyarakat pun begitu ada aturannya. Menjaga kebersihan, membersihkan truk, gotong royong, termasuk menjalankan aturan yang satu yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya terkait dengan di depan apa? Depan siapa di depan? Tokoh para pahlawan. Nah, tidak hanya kita, kan tadi Ibu Guru sudah bilang bahwa aturan itu berlaku di semua. Tidak hanya kita generasi penerus, tetapi juga para pahlawan dulu itu sudah menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, yang aturan-aturan dalam kehidupannya. Siapa aja yang kalian tahu? Apa namanya? Untuk gambar depan itu gambar siapa aja? Hah? Apa? Masih Mas Ari. Mana? Ada siapa ini? Bapak siapa ini? Ada sini kita di sana. Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, ada Raden Haji Kartini, banyak sekali para pahlawan. Tuh, untuk para pahlawan yang telah berjuang. Nah, mereka pun kehidupannya penuh dengan norma, penuh dengan ukuran. Nah, sekarang Ibu Guru akan Ibu Guru dalam kelompok ini, Ibu Guru akan langsung menganggap ini sebagai kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Ibu Guru akan membagikan dari KPD. Kalian tadi